Mungkin kita langsung aja ya, Brenda, lanjut aja ya. Aku mulai nih. Nanti aku bakal layangin banyak pertanyaan ke kamu. Siap-siap. Nanti boleh nanya balik kan, Kak? Oh iya, boleh, boleh. Buat Brenda apa aja aku kasih. Oke, sekarang gini, kan banyak nih yang bilang, traveling is healing. Nah, kayaknya kamu menganut paham itu nggak sih? Soalnya aku perhatiin kamu kelihatannya suka banget traveling. Sering banget traveling gitu. Iya, iya. Jadi aku emang suka traveling sih, Kak. Kan sebenarnya mumpung masih muda Mm-mm, juga dan belum ada tanggungan kan. Jadi bisa lah ya jalan-jalan mm-mm. tipis, nikmatin hidup. Tapi kalau ngomongin konsep healing tadi kan sebenarnya ini agak luas dan agak kompleks ya, Kak ya. Kan kayaknya nggak mungkin deh Iya. kita jalan-jalan sekali terus bisa langsung sembuh gitu loh. Kalau ngomongin healing kan mungkin ada aspek kayak fisiknya yang harus disembuhin dulu atau mungkin mentalnya, terus mungkin isi dompetnya yang harus di healing dulu. Kan nggak lucu ya kalau misalkan kita ngomong liburan berkedok healing tapi ujung-ujung pas pulang dompetnya boncos gitu. Iya, jangan sampai dong dompet boncos. Nah, makanya nih aku jadi penasaran. Em, Sebenarnya apa yang membuat Brenda itu tahu, oke, ini saatnya untuk traveling nih. Soalnya kan kalau jujur, aku pribadi itu prefer kalau traveling itu ada temennya nih. Nah, sedangkan kalau aku perhatiin di Instagram kamu, kelihatannya kamu cukup sering ya solo traveling. Itu gimana tuh? Sebenarnya aku tuh lebih ke kalau traveling karena bosen aja sih. Jadi memang Oh, seringnya spontan ya. Kalau misalkan ada temen yang mm-mm. bisa bareng, ya udah bareng. Atau enggak mereka nyusul nantinya. Tapi kalau sendiri pun nggak apa-apa sebenarnya. Yang penting isi dompetnya cukup, budget travelingnya masuk, gitu kan. Iya. Tapi jujur loh Kak, dulu aku pas awal-awal ngantor itu ya, malah bisa dibilang aku jarang banget traveling. Karena waktu Oh, ada waktu luang kayak weekend gitu, aku lebih milih untuk kerja sampingan kan. Kalau misalkan ada teman-teman yang ngajak traveling, kayak jawabnya ntar dulu ya, karena memang masih pengen nabung dulu. Jadi kalau di dulu tuh ya self love aku, me time aku tuh ya paling cobain aktivitas baru yang murah meriah gitu, atau enggak baca-baca buku, terus travelingnya ngayal aja dulu. ngayal aja dulu. Bisa aja kamu. Nggak, tapi aku jadi penasaran. Berarti sebenarnya kan emang kamu suka traveling kan? Nah, kamu itu tipe traveler yang seperti apa sih, Brenda? Maksud aku, apakah kamu go show aja atau emang kamu yang well prepared gitu? Hmm, misal nih, aku punya pengen jalan-jalan, terus aku punya budget nganggur 5 juta. Nah, 5 juta itu Mm-mm. kan biasanya kalau nggak dari hasil cuan investasi, dari budget entertainment yang memang belum aku pakai kan. Nah, terus habis dari aku punya budget segitu, aku research nih, kayak dari harga tiket pesawatnya, terus dari hotelnya, destinasi wisatanya, kira-kira yang masuk dengan budget 5 juta itu apa sih? Dan untungnya aku termasuk orang yang nggak terlalu rewel ya. Jadi kalau misalkan aku tuh nggak apa-apa kalau nggak harus selalu yang bintang 5 hotelnya. Terus aku nggak apa-apa kalau misalkan bepergian naik motor, nggak harus naik mobil. Terus juga nggak apa-apa kalau misalkan nggak estetik gitu. Yang penting ya nyaman, makan enak, hati senang gitu aja sih Kak. Oh, oke, oke. Berarti aku bisa bilang kalau kamu itu em, sebagai content creator yang suka kasih info-info soal investasi, itu berarti kamu Hmm. udah tentunya mempersiapkan uang traveling kamu itu dengan matang, ya kan? Ya karena mungkin bisa dibilang karena kamu udah punya apa ya, udah punya informasinya lah, literasinya lah di bidang keuangan. Jadi bisa dibilang udah advance, ya kan? Bisa dibilang udah advance dong. Bisa dibilang gitu sih Kak, karena memang dari dulu itu dibiasain sih. Kayak pas Hmm. zaman aku kuliah kan aku emang sambil kerja sampingan kan. Jadi kalau misalkan emang ada Hmm. uang nganggur, emang dipakai Mhm. buat nabung, beli emas atau deposito. Terus Hmm. aku ingat tuh pas aku pertama kali ngantor, diajarin sama teman kantor investasi reksadana. Dulu kan kalau Hmm. nyari informasi reksadana di websitenya Infovesta kan, Iya, terkenal betul banget kan betul. websitenya itu. Mhm. Terus habis dari itu ngulik-ngulik ke instrumen lain kayak P2P lending, saham, kripto. Untungnya emang anaknya kepo sih, jadi seneng aja gitu belajar hal-hal baru. Karena aku mikir juga Kak, soalnya kalau misalkan duitnya itu kita taruh di rekening aja, jadi kayak lapar mata nggak sih? Rasanya pengen Iya, belanjain belanja gitu terus ya. daripada Iya, betul betul. betul-betul. Jadi daripada aku boros terus duitnya nganggur, mending aku belajar investasiin aja kan. Terus pas Ya. ngerasain cuannya seneng
bisa beli barang dari hasil usaha sendiri, kayak dana traveling itu. Iya, makanya emang kalau ada di rekening kita nganggur tuh ya bisa terbang aja gitu kan ya uangnya. Nah, Nggak jelas aku habisnya. setuju banget sama kamu. Terbang tiba-tiba hilang. Makanya aku setuju banget tadi sama yang kamu bilang. Emang kalau bisa investasi itu mulai dari sedini mungkin. Karena ya semakin cepat kita investasi, ya hopefully cuan yang kita dapetin juga harusnya makin banyak dong ya, Brenda. Karena kan kita makin banyak pengalamannya. Oke, Sepakat, sepakat. em, oke, aku lanjutin lagi ya. Kan kamu nih being content creator, boleh dong di-share ke teman-teman semua yang lagi nonton sekarang. Brenda sebagai content creator ini tuh kamu mulainya dari mana sih gitu? Maksud aku kan kita bisa bilang lah ya kalau content creator itu banyak, tapi yang perempuan dan spesifik membahas investasi dan juga keuangan itu ya sebetulnya nggak sebanyak itu gitu. Boleh nggak diceritain ke teman-teman? Aku dulu malah nggak pernah kepikiran loh Kak jadi full time content creator. Oh Dulu ya, pas punya Instagram memang aku tuh awalnya suka sharing summary buku-buku yang aku baca gitu kan. Jadi kayak oh, ala-ala reviewer buku gitu. Nah, topiknya itu seputar finance, investment, terus self development dan memang waktu itu responnya bagus. Tapi aku jarang banget ngelakuinnya karena kan baca bukunya juga mesti selesai dulu baru di review kan. Terus juga ya, waktu itu betul. aku masih full time kerja kantoran. Pas kerja kantoran pun waktu itu aku sempat ngambil sertifikasi CFA. Jadi memang ya waktu Oh, weekday aku tuh bener-bener habis buat kerja kantoran, terus pulangnya belajar buat sertifikasi, terus habis belajar, itu pulang tidur. betul. Ya gitu, jadi emang ada waktu buat bikin konten. Nah biasanya aku bikinnya pas weekend kalau ada waktu. Setelah itu, waktu itu aku udah mulai sempet juga kenalan sama content creator yang emang udah senior kayak Kak Anda, Andika Diskartes, Jonathan M, yang Oh, dimana mereka tuh encourage aku untuk konten lebih serius. Terus waktu itu aku milihnya ekonomi finance karena sebenarnya karena emang suka ngulik yang pertama ya. Dan yang kedua itu karena aku merasa masih jarang banget loh yang bahas. Biasanya kan yang bahas oh, soal duit gitu kan biasanya cowok ya. Kesannya eksklusif mm-mm. banget gitu. Nah, jadi aku merasa kenapa gak dibawain sama cewek aja gitu loh. Aku pengen pengen banget sih kayak perempuan tuh memang berhak tahu investasi gitu. Nggak cuma ini tuh bukan cuma obrolan cowok aja. Jadi waktu itu aku berusaha buat bikin dengan kata-kata yang sederhana, semoga bisa dimengerti sama teman-teman online di sini. Semua. Dan Mm-mm. harapannya sih kedepannya bakal lebih banyak lagi sih kak konten-konten creator cewek yang angkat topik-topik seputar finance dan investment ini. Oke, amin amin. Semoga nanti ke depannya makin banyak yang kayak kamu ya. Jadi makin banyak orang yang bisa belajar gitu. Nah, aku mau tanya juga, selama kamu jadi content creator, pernah nggak sih kamu jatuh bangun gitu? Maksud aku, what do you have to sacrifice gitu for doing this job? Banyak sih kak. Jadi yang pertama dari Jadi curhat ya. dari ngomongin kerjaan kantoran deh kan aku pas Oke. jadi content creator kan aku resign kan waktu resign dari kantor kan artinya aku udah nggak punya gaji tunjangan bonus terus juga aku ngerasa sih kak sebenarnya kalau misalkan aku nggak resign aku pasti nggak bakalan fokus ngonten karena kan secara naluri kita pasti bakalan milih yang udah punya pendapatan tetap kan kerja kantoran Iya. pasti ujung-ujungnya kalau aku nggak resign mungkin ya cuma sambilan aja lah kontennya nggak pernah jadi full time gitu. Nah, Iya. apalagi pas awal-awal konten itu, pas jadi konten creator itu kan nggak ada, sempat nggak ada pemasukan kan. Dan kalau ada pun nggak sebanding lah sama gaji kayak gitu. Untung waktu itu aku masih punya income dari side hustle dan dana darurat Hmm. sih penting banget. Kalau misalkan aku nggak punya dana darurat pas resign tuh aku pasti nggak bakalan pede sih konten kan pasti overthink lah kayak kepikiran aduh nih yang bayar biaya bulannya siapa gitu loh kalau misalkan aku Iya, iya, konten terus bener nggak banget. ada pemasukan gimana nih kan pasti kita jadi nggak tenang kan overthinking gitu jadi untungnya memang ada dana darurat yang emang aku udah siapin sih pas awal mau resign kira-kira aku waktu itu kasih 12 bulan jadi emang 12 bulan ini aku pakai buat aku bener-bener kasih waktu ke aku lah untuk konten gitu dan budgeting juga penting banget karena waktu kita freelance itu bener-bener harus semuanya tuh dipikirkan dengan mateng kayak mau
belanja pun harus mikir-mikir dulu kan, ini beneran perlu nggak sih? Terus juga proteksi kayak asuransi harus tetap jalan, investasi juga harus jalan. Jadi duit aku tuh harus kerja sekeras aku gitu loh, supaya mimpi-mimpi aku yang lain bisa tercapai gitu. Terus dari segi duit, dari segi time management Kak, ini yang biasa sih orang Oke, paling time ngomong, management. wah kayaknya santai. Kenapa Kak? Iya, oke, time management. Suara Nggak, aku biasa jelas kan orang nggak? kayak jelas, tapi tadi agak kepotong. Nggak apa-apa, lanjut Oke aja. oke. Iya kan biasa kalau orang ngelihat freelance kayaknya enak nih, fleksibel banget, bisa kerja dari mana aja, kapan aja kan. Tapi sebenarnya nggak segampang yang dilihat gitu. Malah realitanya jam kerjanya freelance tuh bisa lebih panjang dari jam kerja kantoran yang 9 to 5 kan. Dan namanya kalau kita jadi content creator di industri kreatif, kita kan nggak tahu ya kapan ide itu datang. Kadang bisa cepet, kadang bisa lama, padahal kan kita juga harus ada deadline yang harus kita kejar kan. Nanti kalau Iya, misalkan kliennya minta harus posting tanggal berapa, belum lagi kalau kita ngomongin finalisasi kontennya, revisinya yang harus kita iya, iya. sesuaikan. Jadi walaupun aku jalan-jalan punya kak, itu sebenarnya tetap harus standby laptop, iPad, dan peralatan lain buat konten gitu. Wow, Ini hebat aku loh tadi itu. baca sih ada yang nanya suka dukanya, pas Apa? banget dijawab tadi. Makanya kan, berarti udah terjawab tuh pertanyaannya. Ntar kita cek ya. Nggak, maksud aku hebat banget loh. Berarti bisa dibilang kamu tuh bener-bener responsibel ya sama pekerjaan yang kamu pilih dan juga sama keuangan kamu gitu, ya kan? Kayaknya karena emang udah dibiasain dari dulu sih, karena dari kecil juga diajarin supaya jadi orang yang mandiri, yang bertanggung jawab gitu. Kan gak mungkin juga ya kalau misalnya makin makin dewasa, tapi kita masih bergantung sama orang tua, masih minta duit sama orang tua, kan malu ya kak ya. Nah, aku pun pengen Iya, ya nanti kalau misalnya menikah nih suatu hari nanti, aku tetap pengen nggak pengen bergantung penuh sama suami aku gitu loh. Jadi maksudnya aku tetap punya duit yang bisa aku kontrol sepenuhnya, jatahnya aku, hasil kerja keras aku gitu. iya, iya, bener banget. Aku setuju banget sama kamu. Eh, Kalau gitu, aku minta tolong Brenda kasih rekomendasi untuk teman-teman semua nih sekarang yang lagi nonton. Kira-kira mana sih yang harus dicoba terlebih dahulu nih dalam mengejar passion dan juga investasi atau keuangan lah ya. Hmm. Buat teman-teman yang Mm-mm. pengen ngejar passion atau pengen keluar dari zona nyaman, penting banget nih pertama untuk punya planning dulu. Mau itu jangka pendek, menengah atau panjang. Kayak misalkan seminggu ini aku mau ngapain, terus sebulan ke depan aku mesti ngapain, kira-kira dalam setahun ini apa aja sih yang harus aku lakukan gitu. Karena kalau nggak ada apa to do list kayak gitu tuh kita kadang suka ke distract gitu loh kak, tiba-tiba ada aja distractnya, entah itu jalan-jalan sama temen lah, terus entah itu sosial media lah distraksinya. Jadi memang harus punya rencana yang jelas dulu mau ngapain. Terus juga modal itu juga penting, harus realistis ya kayak misalkan kalau teman-teman pengen Mm-mm. jadi content creator atau mau jadi youtuber, mungkin harus sediain budget untuk beli handphone, kamera, ring light dan yang lain-lain. Terus juga dana darurat tuh penting banget, jangan sampai dalam tengah jalan tiba-tiba hilang harapan karena tiba-tiba nggak ada sumber pegangan nih. Apa-apa. Iya, iya, iya. Iya iya. Terus kalau jadi content creator itu juga penting banget untuk catch up sama knowledge-nya ya. Ada yang ngomong kan be friend with the trend gitu kan. Jadi ya memang harus harus up to date terus dan jangan gampang menyerah. Ngejar passion itu memang awal-awal tuh kayak nggak kelihatan kak hasilnya, tapi kalau kita memang tetap Hmm. lakuin, nggak gampang nyerah, persisten, itu kan lama-lama aku percaya sih bakal kelihatan hasilnya. Seperti yang aku mention tadi, kerjaan kreatif itu tuh penghasilannya nggak tentu kadang, jadi kita memang harus punya strategi, harus kita pertimbangkan dan persiapkan banget sih, kayak ngomongin safety netnya yang bikin kita ngerasa secure gitu loh dalam ngejalanin aktivitas baru kita. Karena menurutku kita sebagai individu ya, mau kita cowok, mau kita cewek, mau kita single, atau mau kita udah menikah kayak kawinan nih, kita tetap harus bertanggung jawab sama hidup kita sendiri. Iya, betul, betul. Nah,
Berarti gini, aku juga ajak teman-teman semua nih yang nonton sekarang, boleh ikutan cerita juga sama kayak Brenda. Maksud aku kasih tahu ke kita passion kamu itu apa, terus apa yang udah kamu lakukan untuk mewujudkan passion tersebut. Nah, buat teman-teman yang pernah nanya ke aku soal investasi reksadana, ini waktu yang tepat nih untuk nanya karena akan dapat jawaban yang lebih kredibel. Jadi pantau terus ya, jangan segan-segan untuk bertanya. Iya, betul betul. Terus sebelum kita lanjutin ngobrolin investasi dan juga kita lebih dalam lagi ngobrolin perempuan sama Brenda, aku mau ngingetin buat teman-teman semua yang lagi nonton, kalau ada 5 reksadana untuk jadi hadiah atau giveaway yang bisa kalian menangin senilai Rp250.000 untuk tiap reksadana. Nah, kirim aja pertanyaannya langsung ke kolom Q&A box yang di bawah. Wah, udah banyak sih sebenarnya ya. Ayo, tapi lebih banyak lagi pertanyaannya. Biar nanti kita pilih di akhir acara 5 pertanyaan terbaik. So stay tune. Jangan sampai nanti pas pertanyaan kamu kita bacain, kita jawabin juga, tapi kamunya udah ngeghostingin kita, oke? Jangan ya. Jangan ya, jangan ghosting ya. Jangan ghosting. Ya dong, jangan ghosting. Kak, sebelum teman-teman di Hmm, sini bertanya, aku izin bertanya hmm. balik ya ke Kak Wina ya. Boleh nggak Kak? Oke. Gimana gimana? Boleh boleh boleh. Kak Wina kan saat ini udah menikah ya. Nah, berdasarkan Mm-mm. pengalaman Kak Wina, apa sih perbedaan yang paling mendasar waktu Kak Wina masih single sama waktu Kak Wina sekarang udah menikah, terutama dalam hal menjalankan hal-hal yang menjadi keinginan Kak Wina? Apa sih perbedaan yang paling Oke. mendasar gitu Kak? Perbedaan yang paling mendasar ya. Oke, mungkin kalau Dalam dulu menjalani sebelum apa yang Kak Wina inginkan. apa yang aku pengenin kan iya oke. Paling kalau dulu sebelum aku menikah aku juga punya hobi kayak kamu. Tapi bedanya hobiku bukan traveling, hobiku itu hunting barang sama juga hunting makanan, atau dengan kata lainnya adalah hobi belanja. Nah, cuman Kolektor, bedanya karena kolektor. dulu mah ya kan kolektor bahasa keren ya, kolektor sama hunting tuh bahasa bahasa keren, padahal belanja. Nah, bedanya karena saat itu masih single, jadi mungkin aku nggak terlalu prioritaskan apa sih uangku ya, maksudnya tentang keuangan tuh aku nggak terlalu prioritasin lah, nggak terlalu bener-bener aku bahkan nggak prioritasin sama sekali waktu itu. Jadi kayak ya udah oh ada duit berlebih nih setelah investasi belanja aja gitu. Nah, sedangkan kalau aku sudah menikah sekarang setelah berkeluarga, otomatis kan prioritas keuangan kita kan berubah ya. Jadi aku harus set ulang prioritas keuanganku. Contohnya kayak aku lebih dalam lagi berinvestasi, terus aku mulai pikirin asuransi sama dana darurat seperti yang tadi kamu bilang, dan yang terakhir baru untuk penuhin hobi atau keinginan aku gitu. Nah, sebetulnya kalau dalam berkeluarga, menurut aku sangat penting sih kalau kita bisa berkompromi dengan pasangan kita. Karena kan seperti yang kita ketahui kalau setiap orang itu kan pasti keinginannya beda-beda ya. Nah, makanya untuk saling menghormati dan saling mendukung keinginan pasangan masing-masing menurut aku penting agar kita bisa grow together as an individual dan juga as a couple gitu. Nah, tapi mungkin penting ya aku sebut di awal dulu. Sebelum kita mencapai level saling mendukung, saling mengerti keinginan pasangan masing-masing, tentu ada yang harus kita lakukan dulu nih, yaitu bekerja sama sebagai pasangan. Sebagai contoh, dalam hal berinvestasi, kalau aku dan suamiku kita bagi tugas. Jadi suamiku itu fokus ke investasi yang resikonya lebih tinggi kayak saham. Terus juga aku kasih kewenangan dan kepercayaan penuh ke dia nih untuk memenuhi apa ya? Memenuhi hobinya dia lah, yaitu apa namanya koleksi mainan atau action figure. Nah, yang sebenarnya kalau dipikir-pikir itu juga bisa jadi investasi kan gitu. Soalnya kan kita tahu nih kalau investing can be fun tuh ya kan gitu. Nah, terus mungkin karena aku udah lebih familiar dan lebih tertarik di dunia reksadana, jadi bagi tugas suamiku mempercayakan aku 100% untuk mengelola duit
investasi kita di reksadana gitu. Makanya tadi emang penting sih menurut aku selain saling mengerti dan saling mendukung juga untuk saling bekerja sama gitu. Bener banget sih Kak. Terus juga tadi emang ya investasi sekarang tuh bentuknya bisa apa aja ya. Bisa koleksi mainan, Betul, ada yang kolektor betul. tas, ada yang kolektor jam. Jadi memang luas banget ya Kak ya. Dan Iya. aku juga setuju banget sih sama poin kalau memang cari pasangan tuh memang harus yang bisa saling menghargai, terus mau Mm-mm. belajar dan nggak membatasi diri kita sendiri. Kan pengen ya Kak ya, kalau misalkan nanti menikah, walaupun aku sama pasangan menjalankan visi misi dalam rumah tangga, tapi kan kita kan juga pengen punya space untuk ngejar impian kita kan Kak, buat ngejalanin passion Iya, dan hobi kita. Jadi penting iya banget sih bener punya banget. pasangan yang mau respect itu dan mau kerja sama bareng gitu loh. Iya betul betul. Keren banget sih Iya Kak dong, tadi karena ngebagi karena gini, ngebagi apa jatah bagi investasi. tugas ya. Iya iya. Iya, Kompak soalnya kompak. gini, karena sebagai perempuan kita kan juga harus live our life and our dreams to the fullest kan. Maksudku gini, Betul walaupun betul. kita sudah menikah, bukan berarti seorang perempuan itu nggak bisa punya pekerjaan, nggak bisa punya usaha, atau misalnya nggak bisa mencapai atau menggapai pendidikan yang lebih tinggi, dan yang paling penting tidak berkontribusi uh, dalam hal keuangan dan juga investasi gitu. Makanya penting menurut aku bagi perempuan untuk selalu belajar, untuk selalu aware tentang keuangan dan juga investasi supaya bisa mencapai tujuan bersama nih. Kan kalau udah menikah tujuan bersama ya, nggak tujuan masing-masing ya. Betul Gitu betul. kan. Nah, tapi dengan catatan tetap harus independen biar kita sebagai perempuan itu atau sebagai istri nggak terus-menerus bergantung kepada suami, terutama dalam hal keuangan. Nah, uh, ini untuk para perempuan mungkin relate-nya bagi yang sudah menikah ya. Menurut aku kita tuh sebenarnya punya kesempatan investasi tuh yang lebih besar loh daripada yang belum menikah. Kenapa? Ini jokes aside aja ya. Kan aku pernah dengar pepatah. Eh, pepatah atau apa ya? Jadi uang suami itu uang istri. Nah, uang istri ya uang istri gitu. Nah, makanya jadi sebenarnya kita kesempatannya bisa lebih banyak dong daripada yang belum menikah ya kan? Iya 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 iya. Bener-bener. Aku sepakat sih Kak. Emang pernikahan tuh bukan batasan ya Kak ya. Jadi Iya, sebenarnya mau kita single pilihannya atau kita mau menikah itu tuh penting buat kita punya kontrol sama uang kita sendiri. Sama kita juga perlu untuk mengusahakan mimpi-mimpi kita. Jadi jangan pas iya, waktu remaja punya mimpi, abis menikah tiba-tiba hilang itu aja gitu. bilang. Kadang sedih sih. Dan jadi emang udah gak relevan ya Kak kalau misalkan ada yang bilang, ah cewek tuh mau usah belajar banyak-banyak lah, kan ada suami yang cari duit. Ya kita kan minimal ya Hmm, harus ngerti lah ya kayak gimana cara ngelolanya. Terus kalau misalkan ya, ada uang nganggur harus diinvestasiin kemana. Dan aku percaya sih kalau perempuan yang well educated secara financial itu juga pasti punya nilai lebih di mata calon suaminya dan di mata calon mertuanya bahkan. yes, yes, agreed. Sebenarnya ini ada salah satu cara nih, Brenda, untuk kita mandiri secara finansial, yaitu bisa dimulai dengan berinvestasi pada produk investasi yang dikelola oleh profesional yang sudah berpengalaman dengan modal yang terjangkau dan bisa dicairkan kapan saja seperti di reksadana. Nah, sebetulnya di reksadana tuh kamu bisa mulai loh investasi dari Rp10.000 aja. Bayangkan, terjangkau banget kan? Jadi menurut aku ya you can start now and you can start small gitu. Iya, bener-bener itu bener-bener terjangkau banget 10.000 ya mulainya ya. Dan Iya, apalagi nah di zaman contohnya, sekarang kan, hmm, contohnya nih tadi reksadananya, reksadananya adalah reksadana Trimkas 2 dong yang ada di Trimegah Asset Management. itu reksadana pasar uang ya kak ya. Betul, reksadana pasar uang. Jadi memang seterjangkau itu 10.000 dan untungnya zaman Mm-mm, sekarang tuh semuanya bisa serba apa online kan dari handphone kan. Kita bisa mm-mm, banyak mm-mm. belajar tentang investasi lewat handphone, terus juga terjangkau pembeliannya. Jadi emang udah nggak ada alasan sih kayak sebenarnya untuk menunda investasi karena bisa dilakukan kapan aja, di mana aja. Yang kayak tadi Kawina bilang, start small. Iya, betul. Yang penting Start now konsisten. and start small.
Iya, betul. Nah, seperti yang tadi udah disinggung juga, eee, kalian sebenarnya bisa menggunakan, reksadana, pasar uang Trimkas 2 tadi yang aku sebut di sebelumnya, itu menjadi salah satu instrumen investasi untuk mempersiapkan dana darurat. Kenapa? Karena kan performance-nya itu cukup stabil, terus risikonya pun juga terukur, sama bisa dibilang ini juga liquid loh, dengan proses pencairan, dananya itu adalah T+1. Artinya nih contohnya kalau Brenda tadi cairin reksadana pasar uang Trimkas 2 hari ini, uangnya itu udah masuk ke rekening Brenda itu besok gitu. Makanya menurut aku penting sih kita mempersiapkan dana darurat dan itu penting dimiliki oleh semua orang, nggak cuma orang yang sudah menikah, tapi juga yang masih single. Ya tinggal dicocokin aja kali ya berapa besaran yang harus disisihkan tergantung atau sesuai kebutuhan masing-masing gitu. Setuju banget sih Kak, karena memang dana darurat itu adalah hal yang pertama kali aku siapkan waktu aku memilih resign dan jadi content creator. Betul. Karena balik lagi ya Kak ya, dalam mengejar passion kita atau pasti ada ketidakpastian kan. Jadi ketidakpastian itu memang harus kita imbangin sama strategi kita, harus kita pertimbangkan dan persiapkan juga keuangan kita tuh biar kita nggak boncos di tengah jalan terus tiba-tiba jadi patah semangat gitu loh buat ngejar passion kita. Iya, benar-benar, benar banget. Aku setuju sama kamu. Hebat sih kamu udah mikirin dana darurat dari sebelum menikah. Itu hebat loh. Suatu teman-teman Tapi harus udah contoh Brenda udah ya. udah dewasa juga Kak, jangan kita seumuran Kak. Makanya nih, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, gini, dari tadi kan kita udah ngobrol banyak nih sama Brenda. Mungkin sekarang waktunya kita jawabin pertanyaan teman-teman yang dari tadi udah masuk ya. Sebentar, kita sambil lihat dulu ya di Q&A box. Hmm, Oke, ini ada nih satu nih Brenda. Nanti aku langsung aja ya. Nanti Brenda bantu jawabin ya. Pertanyaan Yes. pertama itu ada dari @altea_ID. Bagaimana cara membuat budget untuk traveling? Gimana nih Kak Brenda tadi? Bikin budget buat traveling. Nah, kalau aku Hmm, tuh sebenarnya kita harus tahu dulu nih, teman-teman biasa bikin budgeting nggak sih di sini? Pengen tahu budgeting bulanan? ayo teman-teman coba mana nih? Pada bikin nggak budgetin bulanan? Budgeting bulanannya. Sebenarnya sebenarnya dalam besaran budgeting itu kan sebenarnya fleksibel banget ya kayak kita nggak bisa bilang oh untuk traveling harus 10%, untuk traveling harus 5%, karena balik lagi tergantung berapa sih Hmm, uang yang kita punya nganggur itu loh. Nah kalau aku sih dalam traveling ini yang aku harus mm, pasti itu yang pertama sebenarnya apa sih aku cari di traveling ini gitu loh. Jadi value apa gitu. Aku selalu nanya ke diri sendiri apa yang mau aku cari. Kalau misalkan aku maunya have fun, maunya nyobain makanan baru, aku harus lihat dulu nih, aku mampunya berapa. Kan kayak tadi aku bilang, yang 5 juta buat traveling itu dari budget kalau nggak dana entertainment yang nganggur. Kan sekarang COVID, karena ya, COVID ini jadi jarang nonton-nonton bioskop, jadi jarang nongkrong, jadi ada betul. budget entertainment yang nganggur lah. Terus juga bisa dari Mm, hasil investasi cuan, jadi kayak self reward gitu loh teman-teman. Nah, kalau misalkan ada duitnya, ya aku jalan-jalan gitu. Tapi kalau misalkan duitnya ternyata nggak sebanyak itu, masih masih sayang banget lah kalau dipakai. Aku biasanya bakalan cari alternatif kegiatan lain yang value-nya masih sama gitu loh, masih masuk. Kayak misalkan kalau mau, aku suka kulineran kan sebenarnya, yang aku cari di traveling itu sebenarnya banyak kan kulineran. Jadi kalau misalkan emang mm. budgetnya belum cukup buat kulineran di luar kota, ya aku bakalan lebih ke nyoba-nyoba jajanan di dalam kota yang belum pernah aku coba, atau coba kreasi masak-masak apa gitu Kak. Mm. Intinya Oh, jangan kreasi masak-masak, jangan wow. maksain diri aja sih kalau mau traveling. Emang seru sih, kan sebagai hobi, apa namanya, hunting makanan. Emang emang nyari keliling kulineran tuh emang seru banget, betul-betul. Mm-mm. Apalagi banyak banget kulineran Nusantara yang ternyata nggak pernah aku denger dan enak gitu loh. Iya, di sekitaran kita Kalau lagi ya. Kawina sendiri ngasih spare budget berapa sih Kak buat traveling? Wah, em, kan
karena emang aku maksudnya aku bukan yang terlalu hobi traveling ya. Emang lebih Mm-mm. suka aja hunting hunting barang dan hunting makanan itu emang bukan yang jauh-jauh gitu, nggak harus keluar kota atau gimana. Nah, jadi mungkin kalau traveling aku kayak kamu ya, aku gabungin tuh ke biaya sorry bukan biaya ya, budget-budget Budget. em, entertainment yang kayak sekarang tuh kalau kita COVID kita nggak bisa nonton bioskop lagi, nggak bisa nonton konser lagi, kan jadi Mm-mm. lumayan banyak. Konser sih Pokoknya yang ya berasa emang banget. iya, emang sebenarnya kalau boleh bilang emang dari dulu hidupku mena gimana ya? Hidup, makan, menabung, ya paling ya cukup lah, nggak terlalu banyak tapi cukup lah untuk bisa hunting barang-barang yang aku pengen gitu. Nggak lebih ke traveling sih, Mm-mm. gitu. Yang bisa aku simpulkan berarti yang penting budget tabungannya udah terpenuhi, terus Tabungan dan investasi, kebutuhan primernya udah terpenuhi, terus kalau ada sisa betul. baru kita jalan ya kak ya. Iya emang ya ya gitu aja kalau Wina gitu dari dulu nggak yang Sama kak, tos ya dulu kak. pilihannya nggak banyak maksudnya ya tos dulu sama ya ternyata ya. Iya, Oke, oke. yang penting investasinya jalan dulu ya kak. Iya, soalnya kalau kan yang kalau ibaratnya kalau dulu mungkin pilihan investasinya nggak banyak ya yang kita ketahui. Ya Mm-mm. pasti aku sisihkan buat tabungan dulu, tabungan baru dari uang tabungan itu oh aku coba-coba oh tahu reksadana nih, oh tahu saham, tapi dulu ya masih coba-coba lah, nggak kayak sekarang ini kita ngomongin dulu pas zaman mulai kuliah ya. Nah, baru Mm-mm. sisanya kalau ada duit lebihan yang aku utamakan ya pasti ya hunting, aduh aku pengen beli barang apa ya gitu. Kira-kira untuk menyenangkan diri sendiri aja dan barangnya pun juga nggak yang aneh-aneh ya. Maksudnya kadang-kadang kayak aku pengen punya buku novel apa gitu. Itu kan kayak seru nih. Oh ternyata ada apa sih namanya? Ada sepaket yang satu koleksi 1 sampai ke 5 gitu. Serial apa gitu. Itu juga seru loh cari-cari kayak gitu. Mm-mm. Baru sisanya ya emang buat itu gitu. Oke. Em, kejawab ya berarti tadi Altea pertanyaannya. Mungkin kita bisa lanjut pertanyaan kedua ya, Brenda. Boleh, boleh kak. Ini ada dari, bentar, kita cek dulu deh. Ada dari @Irma Ryan Kaila. Kak, ibu rumah tangga apakah bisa mendapatkan penghasilan dari rumah? Ibu rumah tangga apakah bisa mendapatkan penghasilan dari rumah? Oke, Brenda mau jawab dulu? Boleh. Bisa bisa banget sih menurutku ya. Iya, Pertama nih jadi betul. content creator. Jadi content creator kan sebenarnya kita sharing apa yang kita tahu gitu kan, apa yang Kita kita suka kan. betul. Dan semua orang Mm-mm. punya hobinya masing-masing. Kalau aku mungkin aku ngomongnya investasi. Mungkin kalau Kawina sharing bikin konten mungkin konten tentang koleksi-koleksi Kawina ya bisa juga atau tips and Boleh. trick dalam dalam membina rumah tangga kan bisa juga ya. Terus juga selain selain content creator bisa juga jadi reseller atau kalau bisa Ya, bikin brand betul. sendiri gitu dagang bisa juga. Mm-mm. Banyak sih ya sebenarnya peluangnya. Balik Sama ini sih ya lagi Brenda, ke kalau aku sorry kalau aku boleh tambahin, kalau content creator di rumah sebagai ibu rumah tangga. Pasti kan ibu rumah tangga sehari-hari masak tuh, ya kan? Ya mm-mm. sebenarnya bisa mulai dari situ aja menurut aku. Itu bisa jadikan sebuah konten, bikin aja masak ala-ala, cara membuat apa gitu. Terus Iya kita iya. videoin, udah ya kan, terus kita misalnya kita share ke akun sosial media, ya, nanti jadi banyak followernya. Terus kalau misalnya aku boleh sebut merek ya, contohnya seperti YouTube, ya kan? Terus nanti kalau banyak yang nonton kita, udah jadi penghasilan deh gitu. Iya dari Itu salah satu AdSense-nya. paling gampang yang aku kepikiran sekarang sih. Karena kan emang tugas, maksudnya gini, kalau di rumah kan yang biasa masakin kita mama kita gitu kan. Jadi kayak mereka pasti, para ibu nih, secara nggak langsung dipaksa pasti jago masak gitu. Ya kan? Mm-mm. Aku pun kalau misalkan nyoba resep baru ya pasti ngeliatin Heeh. konten-konten creator yang bikin di Instagram, di TikTok gitu. Jadi emang sebenarnya ngebantu Iya, banget sih. nyontek-nyontek ya. Ini cara yang mereka. Mm-mm. Iya. Bener bener bener. Sebenarnya balik lagi ya kayak apa yang jadi hobi kita, passion kita.
itu bisa dimanfaatkan ya. Brenda Mm-mm. kayak koneksinya agak kepotong ya dari tadi, Sekarang sorry. udah jelas belum, Kak? Boleh boleh lah, bentar. Oke, coba Nah, yang selain lagi dulu. selain selain yang tadi yang udah kita sebutin, jangan lupa ada peluang passive income juga ya, Kak ya, kalau investasi. Oke, jangan lupa ya ada passive income, betul betul. Em, kita lanjut ya. Bacain yang paling atas juga kak, kasihan mereka. Oke, sebentar, coba Coba ya. aku juga mau pengen baca. Kamu bisa buka juga ya. Iya, bisa-bisa. Oh, ini banyak juga ya kayaknya pertanyaannya. Aku nge-scroll masih belum sampai yang paling bawah loh. Iya makanya. Oke, Kak, mungkin investasi apa yang em, minim resiko untuk pemula? Aku tadi ini dari pertanyaan dari yang paling dari bawah Kak, aku baca. Dari Kak Irma oke oke. Ryan Kaila. Iya, itu tadi kita udah bacain juga. Tapi gak apa-apa, gak apa-apa. Apa? Pertanyaannya sorry tadi yang paling bawah ya. Iya, investasi yang paling aman untuk pemula. Oke, Kalau silakan. kalau aku ya, versi aku yang menurut aku konservatif banget, itu deposito, reksadana pasar uang. Mm-mm, Tapi aku mm-mm, jujur aku kalau dana darurat aku banyakkan di reksadana pasar uang karena memang kalau kita lihat dari returnnya itu memang lebih tinggi sedikit di atas deposito dan dia nggak ada kena pajak 20% lagi kan seperti deposito. mm-mm. Ya, betul-betul. Bener banget. Oke, berarti udah kejawab tadi ya pertanyaan dari Kak Irma Ryan Kaila. Mungkin selanjutnya aku ini ya coba baca pertanyaan dari yang pertama-tama tuh tadi ya dari request Kak, pertanyaan pertama dijawab ya gitu. Oke, ini selanjutnya dari pertanyaan di atas adalah at Ruth Anjang Sana. Gimana tips untuk mengatur keuangan di masa pandemi yang malah heboh belanja online? Aduh, kok aku malah terasa terpanggil. Ayo gimana? Silakan Brenda. Pertanyaannya. Hmm, balik Gimana lagi nih? tanya ke diri sendiri sebenarnya apa sih intention kita mau beli barang itu kayak misalkan aku beli baju nih emang baju itu ngasih value apa ke aku Mm-mm. terus kenapa harus baju itu kenapa maksudnya apakah aku udah punya baju yang ternyata udah mirip di rumah jadi memang harus lebih lebih kritis lagi sih mempertanyakan keputusan spending kita apakah barang ini ngasih kita Butuh. value tuh yang produktif atau enggak gitu loh itu juga menurutku penting sih karena kalau Oke, kita nggak jadi bener-bener harus lebih spending selektif sesuai dengan ya. value karena kalau kalau kita nggak spending sesuai dengan value kita nih kak misal nih aku beli baju Mm-mm. sebenarnya nggak suka bukan style aku sebenarnya cuma karena aku ngeliat ah lucu ya lagi tren nih baju ini aku beli secara impulsif itu tuh nanti lama-lama aku tuh nggak bakal merasa puas karena sebenarnya baju itu bukan baju yang sesuai dengan tipe aku gitu loh jadi aku bakalan terus impulsif bakal terus ngulang lagi tuh kak lingkaran setan belanja belanja pengen belanja terus gitu jadi penting banget sih punya barang yang memang kita suka kalau misalkan baju tadi ya baju itu harus bener-bener kalau aku harus bener-bener punya kualitas bagus terus harus bener-bener pas di badan aku jadi nggak ada alasan ah nanti bisa diet lah buat buat biar biar muat bajunya gitu sih kak. Oke, makanya tadi yang aku bilang lebih selektif sama mungkin Mm-mm. bisa bedain antara wants dan needs juga ya, Ini gitu. Keinginan betul dan betul. kebutuhan kita gitu. Oke, em, terjawab ya tadi pertanyaan ketiga dari Kak Ruth Anjang Sana. Selanjutnya pertanyaan keempat itu ada dari at it's underscore mute. Tips konsisten berinvestasi. Gimana cari motivasinya? Dan seberapa penting dana darurat untuk kita yang masih single. Nah, tuh, tadi aku sempat mention kalau Brenda udah punya dana darurat dari lama. Gimana tuh tipsnya? Silahkan Brenda. Kalau aku sisihkan dulu sih yang pertama tabungan investasi itu selalu Oke. disisihkan di awal. Jadi
kita nggak punya alasan, aduh udah habis buat beli ini, udah habis buat beli itu gitu kan. Nah, kalau bisa juga teman-teman bisa manfaatin tuh kayak fitur-fitur auto invest yang memang tiap bulan langsung ketarik kan ke rekening investasi. Terus juga Mm-mm. kalau menurutku semua orang pasti punya lah goals yang pengen dicapai. Nah, jadi kan goals itu jadi motivasi kita. Kayak misalkan pengen beli rumah, pengen beli mobil, ya emang kita harus konsisten sama mimpi tadi. Terus penting banget buat kita harus memvisualisasikan mimpi itu loh Kak. Jadi misalkan nih, teman-teman pengen beli mobil, ya menurutku harus kita hitung bener-bener kira-kira kita butuh budget berapa, terus kita sebulan nabung berapa, dan kita harus nabung berapa lama untuk kebeli mobil ini. Jadi kalau kita misalkan udah punya planning seperti itu, kita udah nggak ngawang-ngawang gitu loh mimpinya Kak. Oke, oke, oke. Dan soal Gua dana jawab ya darurat berarti. itu Hah? sepenting Gimana gimana? apa, dan kalau Lanjut, soal lanjut. dana darurat itu sepenting apa, udah pasti penting banget lah ya. Kalau aku nggak punya dana darurat, aku nggak bisa konten hari ini. Iya, iya, benar, benar, benar juga. Itu poin penting ya. Poin penting. Emang benar sih, Karena gini loh teman-teman, dana darurat itu kalau penting. misalkan teman-teman nih eh, berinvestasi tanpa punya dana darurat, itu tuh kan investasi namanya juga bisa naik bisa turun kan returnnya kan, dan nggak semuanya bisa, nggak nggak semua investasi tuh bisa ditarik suatu waktu. Kalau tadi Mm-mm. reksadana pasar uang H+1 ya kak ya penarikannya. Dan setahu Mm-mm. aku Betul, kalau H untuk plus reksadana satu. jenis lain, dan setahu aku kalau reksadana jenis lain tuh dia lebih panjang ya durasi waiting time-nya buat ditarik untuk sampai ke Iya, rekening kita. Iya, iya memang kalau pasar uang itu paling liquid ya cepet. istilahnya. Iya. Paling Jadi cepat. jadi yang namanya dana darurat itu ya memang harus dana yang paling liquid, yang paling cepat kita tarik kalau misalkan seandainya ada kejadian yang nggak diinginkan terjadi, misalkan di PHK karena COVID kemarin, atau misalkan ternyata kucing peliharaan sakit, atau laptop rusak. Jadi penting banget sih itu kayak safety net kita lah teman-teman. Oke, em, pertanyaan terakhir ya, Brenda. Ini ada dari @ken_nurta. Apa titik jenuh atau titik terendah karir kakak sebagai content creator dan bagaimana cara mengatasinya? Titik jenuh. Nah, Mm-mm. pas aku lagi jenuh-jenuhnya biasa aku jalan-jalan tuh kak. Biasanya Jalan-jalan tuh ya. biasanya tuh yang bikin bukan jenuh sih, tapi kadang tuh ya karena jadi content creator harus up to date terus ya, jadi kadang tuh ada perasaan overwhelmed gitu loh kak, kayak kebanyakan informasi yang masuk gitu, dan harus Mm-mm. harus segera dibikin gitu kan kontennya kan, kayak ada sedikit rasa FOMO lah kak kalau istilahnya. Dan kadang itu bikin bikin aku jadi gak enjoy sama hidup gitu kadang, karena terlalu sibuk kerja tadi kan. Jadi memang penting banget ada waktu kita harus istirahat, rehat sejenak. Kayak kita mungkin kita refresh lagi point of view kita, atau kita refresh lagi ide-ide kita. Dan menurutku penting banget sih dalam karir kita apapun kita harus take a break gitu loh, bener-bener kita rehat sejenak. Karena kalau kita pengen pengen apa cepet-cepetan gitu ya kayak pengen kompetitif gitu nggak ada habisnya sebenarnya. Oke. Em, Terjawab ya tadi dari pertanyaan @kenurta. Mungkin kita masih ada waktu nih Brenda. Aku mau coba tambahin satu pertanyaan, satu atau dua pertanyaan ya. Em, Sebentar. Oke, mungkin dari @altea_id nih. Tadi dia udah bertanya sih, cuman ini ada satu pertanyaan yang menurut aku oke. Mengapa cewek identik dengan menghabiskan uang? Bagaimana menghilangkan image itu? Silakan. Sebenarnya sebenarnya mungkin bukan menghabiskan uang lah ya, tapi mungkin kita sebagai wanita memang punya mata estetik estetik ya kak ya. Jadi kita tuh pengen ngeliat yang bagus-bagus, kita pengen ngeliat yang indah-indah, kita kita pengen mempercantik penampilan kita, yang sebenarnya itu sebenarnya bisa jadi investasi kita juga, ya nggak kak?
make up, Iya benar. skincare itu kan sebenarnya bentuk investasi ke diri sendiri ya. Tapi ya balik Iya lagi, dong. kita juga harus pinter-pinter nih. Kalau udah tahu nih kita spendingnya banyak, kita juga harus nyari lebih banyak lagi. Dan makanya Oke. penting banget sih menurut aku, kita harus punya kesadaran sendiri kalau kalau nyari duit itu juga tanggung jawab kita sendiri gitu loh. Kita nggak bisa gantungin sama orang tua kita nggak bisa gantungin sama pacar kita atau suami kita. Oke lah kalau misalkan mereka mau ngasih ya kita terima dengan senang hati ya kayak, tapi kan tetap aja ya kita Mm-mm. harus punya uang hasil jeripaya kita sendiri gitu loh, yang bisa kita kontrol pakainya gitu. Jadi ya dengan kita punya uang dan bertanggung jawab, stigma wanita menghabiskan duit ya bakalan hilang nggak? Iya benar sih, otomatis ya. Otomatis kan. Mm. Oke, menarik menarik. Satu lagi kali ya, Brenda. Dari ini ada nih yang menurut aku oke nih pertanyaannya. Etiker trick. Menurut kakak, indikator wanita yang kuat secara finansial itu yang seperti apa? Yang kuat secara finansial Hmm, itu seperti apa? yang bisa ngatur budgetnya, jadi penghasilan lebih banyak daripada pengeluaran, Heeh. terus bisa diandalkan. Jadi Mm-mm. maksudnya kalau misalkan seandainya amit-amit nih pasangan kita tiba-tiba ada masalah, kita bisa hadir sebagai support, mau itu support emotion atau support financial, dan Betul. kita ngerti lah gimana caranya kita mengalokasikan uang kita yang nganggur gitu loh. Kita tahu lah instrumen investasi. Ya gak perlu tahu semuanya, tapi at least kita tahu lah beberapa gitu. Bisa Kalau menurut dibilang Kawina berarti sendiri, bisa dibilang berarti melek investasi ya. Menurut aku sih berarti mm-mm. indikator wanita kuat financial itu adalah melek investasi, bisa mengatur keuangannya juga gitu. Oke, um, Duitnya banyak. udah Ada yang komen. duit ada yang ngomongin duitnya banyak. Tapi Oke, udah banyak. percuma loh kak kalau Gimana misalkan gimana? duitnya banyak tapi nggak bisa ngatur, ya nggak? Betul betul, karena duit banyak itu ujung-ujungnya pasti bakal habis juga kalau nggak diatur. Betul, betul. Oke, Jadi emang harus perbesar kapasitas dulu ya kak ya, iya benar biar benar benar. rezekinya banyak masuknya. Ya itu bisa didapat dengan cara belajar ya kan, jangan pernah berhenti belajar. Oke, udah banyak nih pertanyaan yang kejawab dan gak kerasa udah hampir 1 jam loh. Aku dan kita berdua ngobrol bareng di acara kita sore hari ini di Tram Academy Basic Class. Brenda, thank you banget udah mau join, udah kasih kesempatan untuk hadir di sini. Semoga kamu bisa makin sukses, makin bisa traveling, Amin. keliling Indonesia, keliling Amin. dunia, uh, dan juga bisa cuan yang terpenting. Sama Amin. salam dari aku, yang penting jangan berhenti untuk belajar, terus juga dan jangan berhenti untuk berinvestasi. Kapan-kapan kita ngobrol lagi ya, Brenda ya. Siap kak, sama-sama ya kak ya. Aku juga Iya. ngerasa banyak banget insight-insight baru yang aku denger pas ngobrol sama Kak Wina tadi, dan aku yakin juga teman-teman di sini juga pasti ngerasa berguna banget. Teman-teman yang udah Iya, nonton live kita, semoga sehat-sehat terus ya dimanapun kalian berada. amin. Oke, mungkin sebelum aku akhiri IG Live kita, kamu ada closing statement yang mau disampaikan ke teman-teman semua? Hmm, kita kan udah belajar ya teman-teman, kalau investasi itu penting buat ngebantu kita mencapai financial goals kita. Mau itu misalkan menikah, beli rumah, beli mobil, pensiun. Nah, tapi teman-teman jangan lupa juga kalau misalkan investasi itu bukan jalan pintas menuju kaya. Jadi Oke, jangan jangan tergiur sama janji-janji manis yang betul. menjanjikan return investasi yang tinggi yang fantastis gitu. Karena memang udah banyak banget ya kejadian tipu-tipu investasi bodong dan ilegal. Jadi penting juga teman-teman untuk milih partner investasi atau instrumen investasi yang memang terpercaya dan punya track record yang jelas. Oke. Thank you Once ya, again, thank Brenda. you Kawina.